Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang percintaan ya, yang dimana percintaan ini adalah sangat banyak sekali dilakukan oleh terutama anak muda zaman sekarang. Nah, di balik percintaan ini pasti adalah sedikit banyaknya yang mengalami patah hati ya, kayak ya bahasanya patah hati gitu. Nah, patah hati ini adalah ketika mereka menjalin sebuah hubungan. Nah, pasti ada suatu masalah dalam sebuah hubungan tersebut sehingga menimbulkan mereka pisah. Nah, salah satunya pasti akan mengalami patah hati ya, terutama kalau kalian cinta banget pada si doi gitu. Nah, terus pertanyaannya gimana sih cara melupakan atau kalau istilah sekarang itu move on gitu ya. Nah, itu dia yang akan kita bahas sekarang ya. Untuk kalian bisa move on adalah saya ketikkan dulu ya supaya enak. Untuk supaya bisa move on adalah yang pertama, usahakan kalian menyendiri. Jangan menyendiri ya, maksudnya usahakan kalian jangan menyendiri. Kenapa? Karena biasanya ketika kita menyendiri atau sendiri, bayangan-bayangan masa lalu itu akan muncul ya, entah itu kenangannya, masa-masa romantisnya itu akan terulas kembali ya. Jadi saya sarankan kawan-kawan semua yang kali ini sedang galau, mungkin bisa ajak teman kalian main kemana dan lain sebagainya seperti itu. Terus yang kedua, sering jalan-jalan. Nah, kenapa saya sebutkan sering jalan-jalan? Nah, ketika kita pas jalan-jalan itu biasanya akan terlupakan masalah-masalah yang buat kita ini pusing, nggak nyaman. Itu akan terlupakan dengan suasana baru yang kita dapatkan di lingkungan yang kita jelajahi. Misalkan kita naik gunung, kemudian kita pergi ke kolam renang bersama teman-teman, terus ngobrol sambil berjalan-jalan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, hindari tempat-tempat kenangan bersama mantan Anda. Nah, ini sangat perlu sekali nih. Ketika kalian itu pastilah yang namanya menjalin sebuah hubungan pasti pergi atau pernah jalan-jalan sama mantannya. Nah, ketika kita di saat patah hati, usahakan jangan pergi ke tempat-tempat yang biasa atau yang pernah kita kunjungi waktu kita berpacaran sama si doi gitu. Jadi kenapa saya sarankan jangan ya, ketika kita pergi ke tempat-tempat kenangan kalian bersama mantan kalian, otomatis memori otak kalian itu akan terbayang kembali masa-masa kalian ya. Kalian akan berpikir, wah dulu saya pernah datang ke sini nih. Nah, setelah itu maka akan muncul masalah-masalah baru lagi. Usahakan kalian hindari tempat-tempat kenangan bersama mantan kalian. Kemudian yang keempat adalah baca Quran. Nah, kenapa saya sarankan baca Quran? Mohon maaf ya untuk kawan-kawan semua yang non muslim, cara yang keempat ini boleh dihilangkan gitu. Jadi baca Quran ini khusus teman-teman yang beragama muslim gitu. Kenapa saya sarankan baca Quran? Karena setiap kita membaca Quran, maka kita akan mendapatkan sebuah jiwa yang tenang. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah. Kita maknai, kita baca artinya apa. Setelah kita baca Quran,
pasti kita akan lebih bisa menghargai apa sih kegunaan kita hidup di dunia ini. Apakah kita disibukkan dengan hal-hal yang seperti ini, ataukah kita akan terus terpuruk dengan patah hati? Tentunya tidak ya. Jadi kita di dunia ini ditugaskan bukan untuk masalah cinta saja, masih banyak seperti itu. Nah, usahakan kalian baca Quran setiap sholat atau sudah maghrib dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah, terutama ini sangat utama ya, berdoa dan juga niat. Nah, ini yang terpenting ya. 5 cara ini yang kelima yang terpenting. Usaha dari 1 sampai 3 tidak akan terwujud jika kita tidak ada niat, kemudian tidak ada usaha. Dahulukan semuanya dari niat dulu. Ketika kita sudah niat fix bulat, insya Allah sesuatu ketika didasari dengan niat yang baik, insya Allah sesuatu itu pasti akan hasilnya juga baik, seperti itu ya. Jadi 5 tips ini sangat berpengaruh sekali. Nah, ini bisa dijadikan sebuah tips untuk kalian merubah mindset, gaya berpikir kalian tentang kegalauan kalian ya. Jadi mudah-mudahan kelima tips ini dapat bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya. Dan juga jika ada komentar-komentar atau ingin video-video yang baru, silahkan komentar di bawah ini. Terima kasih. Saya Iman Budiman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.